Om Swastiastu, Semeton Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semeton Istana Channel salah satu sosok orang Bali, dan wanita ini diakui oleh Gus Dur. Gus Dur sendiri tidak mampu meniru apa yang diperbuat oleh Ibu Gedong ini. Seperti apakah kisah hidupnya, Semeton Istana Channel? Berikut adalah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ibu Gedong dan Gus Dur adalah dua pasang persahabatan yang memiliki agama yaitu Islam dan Hindu. Semeton mungkin tidak heran dengan sosok nama yang bernama Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia. Kemudian, siapakah sosok Ibu Gedong? Semeton, berikut sekilas tentang cerita dan kisah hidup Ibu Gedong dan Gus Dur yang juga adalah tokoh pada zamannya yang sangat terkenal karena memiliki banyak pengetahuan tentang agama Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Ibu Gedong Bagus Oka yang terlahir dengan nama Niwayan Gedong lahir pada tahun 1921 adalah perempuan Hindu Bali yang dikenal sebagai perempuan penggerak perdamaian. Pengalaman pendidikan yang ditempuh oleh Ibu Gedong sejak kanak-kanak hingga dewasa telah memberi kesempatan bertemu dengan berbagai masyarakat dan budaya yang berbeda dengan budaya Bali dan di luar penganut Hindu. Semasa sekolah di Algemene Middle Bar School AMS di Yogyakarta, Ibu Gedong tinggal di keluarga Profesor H.J. Bafik, pendeta misionaris Kristen, dosen sekolah tinggi teologi Duta Wacana, yang hingga saat ini dikenal dengan Universitas Kristen Duta Wacana. Pada tahun 1964, Ibu Gedong lulus dari Universitas Udayana Denpasar dan mengajar bahasa Inggris di universitas tersebut hingga tahun 1972. Beliau mulai berkenalan dengan Mahatma Gandhi, tokoh pejuang kemerdekaan India dari kolonialisasi Inggris, yang memobilisasi gerakan pemerdekaan dengan beberapa metode politik spiritual yang terkenal. Ahimsa atau emoh kekerasan, swadesi kemandirian, satyagraha kekuatan kebenaran. Pada diri Mahatma Gandhi, Ibu Gedong menemukan spirit yang dirindukan dari ajaran Hindu yang terbuka dengan berbagai ajaran. Sebagaimana Mahatma Gandhi, Ibu Gedong banyak mendapati ajaran-ajaran kebaikan dalam agama Hindu ditemukan juga dalam kitab suci lain, seperti Injil dan Al-Quran. Pertemuan yang cukup intens dengan ajaran-ajaran Kristiani mendorong Ibu Gedong mencermati kembali cara beragama Hindu di Bali. Beliau melihat ada nilai-nilai yang sama dalam kekristenan dan Hindu, tetapi juga mulai melihat dan merasakan bahwa banyak umat Hindu yang terjebak dalam keribetan ritual maupun sistem kasta hingga kehilangan spiritualitas yang diajarkan agama. Meski memiliki pandangan yang kritis terhadap masyarakatnya, Ibu Gedong tetap menghargai cara masyarakat beragama, sambil terus mengingatkan pentingnya menghidupi spiritualitas perdamaian yang diajarkan dalam agama Hindu sebagai sanata dharma pada berbagai kesempatan dan mendirikan Yayasan Bali Santi Sena, gerakan perdamaian masyarakat Bali pada tahun 1970. Ibu Gedong menerjemahkan biografi Mahatma Gandhi dan diterbitkan tahun 1975. Pada tahun berikutnya, beliau mendirikan Ashram Gandhi di wilayah Candidasa, Kabupaten Karangasem, Bali. Ashram Gandhi menjadi semacam lembaga pendidikan pesantren Hindu yang menampung anak-anak muda untuk belajar spiritualitas perdamaian dalam ajaran Hindu. Aktivitas di Ashram Gandhi dimulai sejak waktu subuh dengan berdoa bersama, meditasi, dan yoga dalam mewujudkan prinsip-prinsip swadesi atau kemandirian. Warga ashram dilatih beberapa keterampilan hidup seperti bertani bersama masyarakat, membuat kerajinan, pengobatan alternatif seperti akupuntur, menjahit, dan sebagainya. Ashram ini juga menampung anak-anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu, termasuk dari kalangan bukan penganut Hindu, untuk melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan keterampilan Hindu, untuk melanjutkan sekolah dan mendapat pendidikan keterampilan hidup agar dapat mandiri. Satu ritual khas yang diselenggarakan di Ashram Gandhi adalah Agniholtra,
berdoa sambil menyalakan api, di mana ada beberapa ekspresi doa yang menggunakan beberapa kata dari hasanah doa berbagai agama. Dalam Agnihotra ini ada Asmaul Husna yang turut dilantunkan, yaitu Ar-Rahim. Dalam menerjemahkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan, yaitu ajaran untuk membangun relasi harmoni dengan Tuhan sesama manusia dan alam semesta, terdapat ajaran Gandhi yang sangat menonjol dan mempengaruhi gerakan Ibu Gedong, sebagaimana dulu tertulis di salah satu tembok rumah induk kediaman beliau di asrama Gandhi di desa Candidasa. Ajaran tersebut dikenal dengan Seven Social Sin atau 7 dosa sosial. Yang dimaksud 7 dosa sosial menurut Mahatma Gandhi, yang pertama adalah politik tanpa prinsip, yang kedua kekayaan tanpa kerja keras, yang ketiga perniagaan tanpa moralitas, yang keempat kesenangan tanpa nurani, yang kelima pendidikan tanpa karakter, yang keenam ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, dan 7 peribadatan tanpa pengorbanan. Hidup manusia saling terkait satu dengan yang lain. Sikap hidup yang saleh dengan sendirinya harus pula dikaitkan dengan kemaslahatan yang lebih luas. Ibu Gedong menghayati spiritualitas Hindu yang teraktualisasi dalam ajaran-ajaran Gandhi dalam laku hidup yang meditatif, bersahaja namun sibuk dengan berbagai karya untuk keadilan dan perdamaian. Selain hidup dengan sangat bersahaja, Ibu Gedong dan warga ashram juga menjalani hidup vegetarian atau tidak memakan makanan dari bahan-bahan yang bernyawa sebagai salah satu perwujudan sikap ahimsa atau tanpa kekerasan. Melihat penampilan dan sosok Ibu Gedong, sangat terasa penghayatannya atas ajaran Mahatma Gandhi bahwa seluruh kekayaan di bumi ini cukup untuk semua orang, kecuali bila ada yang serakah. Kebersahajaannya menjadi penyadaran bagi para muridnya bahwa keserakahan bila tidak diwaspadai dapat menjadi gaya hidup yang dengan sendirinya akan memunculkan kemiskinan bagi pihak yang terpinggirkan. Ibu Gedong mendirikan Yayasan Kosala Wanita dan Yayasan Kesejahteraan Perempuan untuk mengupayakan peningkatan pendidikan dan ekonomi bagi para perempuan Bali pada tahun 1996. Beliau mendirikan ashram untuk para mahasiswa, yaitu Gandhi Widya Pit di Denpasar, dan selanjutnya mendirikan ashram serupa di Yogyakarta. Dalam menyebarkan spirit Gandhini inilah Ibu Gedong bertemu dengan seseorang dan menjalin persahabatan, saling menguatkan dengan banyak tokoh perdamaian dan aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang agama. Salah satu lembaga yang menjadi ruang perjumpaan persahabatan ini adalah Institut Dian Intervidai di Yogyakarta. Beliau menjalin persahabatan dengan Gus Dur melalui berbagai kegiatan. Saat Ibu Gedong meninggal dunia pada tanggal 14 November 2022, almarhum Gus Dur turut hadir bersama Dr. Tah Sumartana dan para sahabat penggerak perdamaian dalam upacara pelebon atau upacara kremasi dalam agama Hindu Bali, dan memberikan kesaksian tentang keluhuran budi baik Ibu Gedong serta ketekunannya dalam gerakan perdamaian hingga melewati batas agama, budaya, dan negara. Satu hal yang saya tidak bisa meniru dari beliau adalah kesederhanaannya. Demikian menurut Gus Dur. Semoton Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Tentu kisah ini sangat menginspiratif, di mana di zaman modern seperti saat ini, memperkaya diri sendiri adalah hal yang paling menjadi tujuan, sehingga mengabaikan kepentingan bersama. Semoton, kata hidup sederhana pada zaman saat ini hampir rata-rata hanya sekedar wacana. Semoga kisah ini bisa menginspirasi. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.